ketiga akan disampaikan oleh founder Yayasan Islaman Indonesia kepada Bapak Kartika Hermawan, SPD MSc IPD Islam. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Korwil dan Bapak pemilik, Ketua Program Paket C, dan tutor semuanya, Bapak Ibu semuanya, dan rekan-rekan di Saman, dan juga ini ada tim video dari Kepala Provinsi Jateng juga baru hadir. Jadi saya kira di sana sebentar, tapi ternyata ada beberapa hal jadi mohon maaf untuk nyampe terlambat. Tapi insya Allah kita semua teman-teman di sini, saya mewakili teman-teman dari Yayasan Desa Indonesia. Kebetulan kita datang dari Solo itu kemarin siang jam 11, 7 orang, dan ada teman-teman ini wilayahnya macam-macam. Ada yang dari Sragen, Klaten, Palembang, Wonosobo, dan lain sebagainya. Tapi di antara mereka pun ada teman-teman dari Desa Mencap Purbalingga, Mbak Nida, ini Mbak Nida, asalnya Bukateja, dan ada teman-teman Solo Raya yang bajunya hijaunya tua. Hijaunya tua, kalau hijaunya muda ini Desa Indonesia. Jadi kita itu di Indonesia punya 10 chapter di berbagai provinsi dari Aceh besar hingga Lombok Timur. Dan semangat kita, harapannya kita bisa pergi ke desa-desa, bertemu dengan teman-teman semuanya di sini, kita saling berbagi, belajar, karena kita merasa banyak hal itu adanya di kota, gitu kan, informasi dan lain sebagainya. Semangat kita didorong oleh semangat Bung Hatta juga, bahwa Indonesia itu tidak akan besar hanya karena ubur di Jakarta, tetapi Indonesia itu akan bercahaya karena lilin-lilin di desa. Dan tadi disampaikan sama Pak Korwil betul sekali, bahkan ada dosen di UMS, Bapak, dia itu lulusan kejar paket C. Lulusan kejar paket C, kemudian lanjut S1 di UPI ya, dosennya Lutfi. Lanjut S1 di UPI, beasiswa penuh, dibiayai lanjut S2 lagi di UPI, dan sekarang pun lagi S3 di Universitas Pendidikan Indonesia. Itu lulusan kejar paket C, salah satunya yang ditempatkan. Tapi ada juga lulusan kejar paket C juga S1 lanjut ke UI juga, Universitas Indonesia, itu juga dari kejar paket C. Jadi sesuatunya itu ternyata nggak ada yang nggak mungkin. Banyak sekali kadang hanya kita nggak tahu informasinya. Nah inilah harapan kita. Desa Aman itu salah satunya itu untuk menjembatani adanya istilahnya itu disparitas informasi. Maksudnya ada informasi yang kadang kita tuh nggak nyampe. Kita tuh nggak bisa ke sana itu karena kita sebenarnya nggak ngerti informasinya. Nah, makanya kita datang ke desa-desa pengen agar hal-hal seperti itu pun tersampaikan hingga ke pelosok-pelosok negeri. Bulan lalu kita baru ke Kalobo di Papua Barat, bulan sebelumnya ke perbatasan Australia di Maluku Barat Daya. Di sana kita nyampe sana tuh butuh naik kapal selama 4 hari di atas kapal. Ini sama Mas Rahmat juga waktu itu ya, kita 8 orang. Enggak ada pesawat, nggak bisa sampai sana. Listrik hanya nyala setelah jam 6, masih pakai genset, mesinnya itu masih pakai BBM. Pokoknya susah sekali. Sampai ibu saya itu priwe jere jam sebenarnya kok durung anak kabar gitu katanya, karena waktu itu kondisi gelombangnya itu tinggi, semuanya itu mual-mual, termasuk Mas Rahmat ini tuh mual-mual. Alhamdulillah saya hanya 2 orang yang sampai lokasi itu ya nggak sampai mual, pusing dan lain sebagainya, karena kondisinya luar biasa. Dan di saat itu saya menyadari bahwa ternyata negeri terjauh itu bukan di luar negeri, ternyata di negeri kita sendiri. Wah, itu luar biasa. Banyak fakta realita yang kadang kita nggak tahu. Nah, makanya saya pun mendorong teman-teman di sini untuk banyak melihat Indonesia itu seperti apa. Banyak aspek, banyak hal yang bisa kita bantu, bisa kita lakukan, termasuk kita bisa membangun Indonesia dari desa. Nah, tadi jam 7.30 kita pun pergi ke Kajungan untuk MOU. Jadi kita kerjasama dengan peternak untuk biasanya itu ada ternak, ada kandangnya tapi nggak ada kambingnya. Jadi kita bersama teman-teman anak muda-muda ini kita belajar berwirausaha, tapi fokus kita adalah socio entrepreneur, kewirausahaan sosial. Kita ingin memberdayakan masyarakat yang ada di desa-desa. Nah itu, dan terima kasih sekali dari program Kejar Paket C ini. Sebenarnya dulu ketika S1 itu semester 5 ya, Pak, di waktu itu juga pelatihan kita adakan namanya EduTech, Seminar and Training ICT. Itu waktu semester 5
kita isi di Balai Desa Cipaku. Hari pertama kita kasih training juga tentang desain, nulis surat menular. Hari berikutnya pelatihan tentang membuka all shop. Padahal tahun 2013 itu belum seperti sekarang. Kejar paket itu sudah belajar seperti itu waktu itu kita kenalkan. Dan kita juga terkait dengan pendidikan berkelanjutan. Kemudian dengan kabar, ada loh anak kejar paket C yang kemudian lanjut studi juga. Wah, itu senang sekali. Nah, jadi harapannya kalau misalkan di SMA itu ada sekolah penggerak, di SMK ada sekolah program keunggulan, saya rasa tanpa itu pun di sini program kejar paket C itu sudah sebagai kejar paket C penggerak. Nah, itu luar biasa sekali. Dan harapannya kolaborasi ini nanti kita akan skemanya, saya nggak ngasih materi teman-teman dengar saja, itu hanya tahap awal. Nanti kita akan berkolaborasi dengan teman-teman ini. Kampusnya itu macam-macam, ada Mbak Isna ini alumni ITB, yang lain kalau Mbak Nida di unsur ya? UNY, kemudian yang lain teman-teman di UMS. Nanti kita akan saling belajar satu sama lain dan kita sudah siapkan Asturo, nanti hasil karya ide-ide kreatif teman-teman itu seperti apa. Jadi kita akan bersiap kolaborasi bersama. Gitu ya, semangat. Nah, semangat ya nih. Semangat ya. Ini siapa yang dari Cipaku ada nggak di sini? Yang di Cipaku? Oh banyak, mana coba angkat tangan Cipaku. Nanti awal-awal nggak apa-apa, malam nanti kita akan lebih bersama. Saya asli Cipaku juga, asli Cipaku ya. Jadi itu selamat datang dan selamat mengikuti, dan selalu pesan kami itu ketika mengikuti datang ke sini mungkin tadi ada rasa khusyuk dan lain sebagainya, sampai sini kita ikhlaskan dan kita ikuti dengan rasa senang dan gembira. Nah, kunci mengikuti sesuatu itu ikhlas, senang dan gembira. Ya. Jadi nanti kita akan nggak usah tegang-tegangan. Santai saja, kita nikmati proses belajar ini. Nah, kita harapannya menjadi fun learning ya, belajar yang menyenangkan. Gitu, terima kasih semuanya. Dan ada door prize-nya. Tadi malam sudah difoto sama Pak Uzan ya. Ada door prize-nya kita siapkan, ada tas, ada macam-macam dan sebagainya. Jadi silakan ikuti dengan yang gembira dan kita berproses bersama. Gitu ya, siap? Nah, siap, saya tutup. Sekali lagi terima kasih dengan jargon Desa Main. Desa Main itu punya jargon. Kalau saya ucapkan Desa Main, jawabannya ingat bangsa, ingat desa. Gitu ya. Oke, siap semuanya? Bentar, Ibu. Oke, semuanya ini semuanya dipikir-pikir juga. Nah, dipikir-pikir. Habis ini juga izin untuk nanti ada seremonial untuk penandatangan MOU dengan program paket C. Oke, kita siap-siap ya, semangat ya. Desa Main ingat bangsa, ingat desa. Nah, gitu ya. Oke, siap? Siap. Desa Main ingat bangsa, ingat desa. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak pengalaman ya di Desa Main ya. Iya Pak, alhamdulillah. Program programnya berjalan lancar ya Pak. Lancar, alhamdulillah. Berkat support dari warga desa. Kita punya prinsip apa? Desa Main, ingat. Ingat bangsa, ingat desa. Desa Main, ingat bangsa, ingat desa. Oke Mas? Dari universitas mana? Iya, luar biasa ya Mas. Perjuangannya luar biasa ya. Kira-kira pengalaman apa yang nyata jenengan alami? Kami pernah malu berdaya Pak. Iya, iya. Yang selamat dari perjalanan kapal. Yang ke Papua ya. Iya, Papua juga. Itu perbatasan dengan Australia ya. Iya Pak. Itu dunia terluar kita ya Mas. Yang paling ujung dari Indonesia. Iya. Tapi udah mabuk kan? Udah mabuk. Sesi perkenalan pemateri yang akan disampaikan oleh Ibu Yesti. Lulusan SD Cipaku 1. Nah ya, yang kita buat sekolah itu. Yang kedua SMP Negeri 1 Purbalingga. Tahu ya? Oke ya. Yang Jangan ini dimencetil. SMA 1 Purbalingga.
melanjutkan sarjana S1-nya di UNB, yaitu Pendidikan Teknik Informatika, sementara S2-nya ada di Hong Kong, Master of Science in Information and Technology Education. Ada beberapa award, mungkin Mas Jika bisa mengatakan apa saja. Ini saya serius banget, Mas Jika yang membacakan untuk menjadi inspirasinya anak-anak mereka, bahwa anak desa itu bisa menjadi inspirasi di sana, dikenal banyak orang, mungkin tidak di Purbalingga, tapi mungkin sudah di Indonesia, Mas Dika ya, gitu. Ini ada, saya akan bacakan sedikit lah ya. Ini beberapa, tidak saya bacakan semua. Award yang pernah dicapai sebagai pemuda berprestasi tingkat internasional tahun 2022. Terus yang kedua sebagai bahasa Inggris saya salah pengucapannya. 10 outstanding young person in Indonesia. Ini kemarin kategori kepemimpinan, kepemudaan, dan volunteerism. Jadi 10 outstanding young person in Indonesia itu 10 pemuda luar biasa di Indonesia yang memang itu dianugerahi oleh Junior Chamber Internasional, di mana mungkin kalau teman-teman tahu Pak Nadiem Makarim, kemudian Pak AHY, kemudian Kak Seto, Jackie Chan, atau mungkin Afif Persi, itu siapa itu? Nah, itu juga pernah meraih penghargaan yang sama. Tapi yang ini yang kita dari Indonesia. Oke ya, yang berikutnya itu kebetulan kemarin juga Certified Master Planner dari Advisory Skill for Change Agent in Digital Transformation itu dari Recovat ASEAN dan GIZ Jerman. Nah, jadi dari Kementerian Jermannya sendiri. Kemudian juga saya merupakan delegasi dari Indonesia adalah program The Shift for Southeast Asian and Japanese Youth Program untuk siap dari Cabinet Office di Jepang dan lain-lain. Ya itu saja. Mas juga hanya sekilas sedikit yang sudah disampaikan, tapi masih banyak lagi prestasi yang diraih. Yang banyak sekali yang saya ingin menjadi pembicara di mana-mana, ada di Jepang, di Korea Selatan, di Thailand, bahkan di Cipaku. Jadi kalau kalian ikut pelatihan ini di luar sana, bayar. Kalian di sini apa? Belum tahu ya. Oke, kita simulasi saja. Jadi desa lain itu Iya. kita bentuknya yayasan. Semuanya dibentuk oleh anak muda. Anak muda nggak harus anak yang kuliah enggak. Bahkan ada di sana itu Mbak Septi itu dulu itu ketika saya di Hong Kong kerja di Hong Kong juga. Asli Bojongsari bergabung dengan kita, teman-teman buruh migran Indonesia atau TKI dan lain sebagainya pun bergabung dengan kita. Kita backgroundnya bermacam-macam. Nah tujuan kita ini mendorong lahirnya lokal hero, ibaratnya itu lahirnya penggerak ya, ibaratnya penggerak. Harapannya di desa-desa di Indonesia. Nah, itu. Nah ini sekilas saja. Ini intro. Nah kita pengen mendorong ini nih. Sebenarnya itu banyak anak muda sekarang tuh pengen kuliah tinggi-tinggi dan lain sebagainya. Ibaratnya mereka tuh punya kompetensi kelas dunia, tapi mereka itu nggak ngerti akar rumput, nggak ngerti kondisi yang di di desa-desa gitu seperti apa. Di sisi lain, saudara-saudara kita yang kita tinggal di akar rumput sering nggak ngerti dunia. Jadi kadang itu kena informasi langsung jadi masalah dan lain sebagainya. Jadi kita pengen menjadi jembatan. Teman-teman yang sudah sekolah tinggi-tinggi, mereka pun harus punya pemahaman akar rumput yang baik. Gitu. Pergi ketemu ini kalian dan lain sebagainya itu akan membesarkan hati dan lain sebagainya. Ini program-program kita. Ini banyak sekali ini program-program ini kan tentang kewirausahaan. Nah ini beberapa kita juga memberikan beasiswa. Kita kasih beasiswa untuk anak desa, tetapi nggak hanya beasiswa biasa, nggak hanya uang saku bulanan. Gak hanya kita kasih dorong dana program pengabdian, tapi kita dampingi selama 1 tahun untuk berhasil menjalankan proyek sosial di desa. Nah, misalnya ini ada beberapa ini macam-macam daerahnya, programnya macam-macam. Bisa next.
Next saja, karena ini pengantar saja. Salah satunya ini sebelumnya. Nah, back. Nah ini ada Wanasaba Trigona Center. Apa itu Wanasaba Trigona Center? Ini yang mengembangkan anak muda di desa di Lombok Timur. Kita bikin namanya Pusat Pembelajaran Budidaya Lebah Trigona. Jadi ada lebah namanya itu Trigona SP. Gak hanya jualan madu, tetapi tempat budidayanya jadi tempat belajar budidaya madu. Orang datang ke tempat kita belajar beli madu, jangan lupa sambil bisnis gitu kan. Jadi konsepnya adalah agroeduwisata ibaratnya. Jadi kita datang ke sana berwisata, belajar, tetapi juga kita berjualan madu. Nah ini di Lombok Timur. Nah, ini ada Bumi Trikalso di Kebumen. Jadi ini kan pekarangan luas. Anak muda ini idenya itu dulu di desaku itu banyak pekarangan, kok rumahnya nggak dipakai. Gimana ya? Ternyata di sana ada potensi lidah buaya. Nah, jadi akhirnya pekarangan rumah kerjasama dengan ibu PKK tanam lidah buaya di pekarangan, akhirnya bikin keripik lidah buaya. Diinisiasi oleh anak muda, keripik lidah buaya. Kemudian akhirnya jadi jus lidah buaya. Nah ini produknya Mas Bagas dari Kebumen. Oke, next. Ini contoh-contoh saja, next saja. Ini yang di daerah 3T, next. Nah terus saja. Nah ini teman-teman kita tadi yang nggak ada listrik ya sebelumnya. Next. Kayaknya oke, nah yang gambar sebelumnya. Oke, sebelumnya terus. Nah ini. Nah ini bisa dipilih. Ini saudara-saudara kita di daerah terpencil, terluar, berbatasan gitu. Kalau setelah pulau-pulau Baban ini ada Pulau Marcella, itu langsung kesananya tuh Australia. Ya, tapi gak ada daratan, gak ada kayak gini, gak ada aspal sedikit ya. Aspal sedikit, tapi gak bisa internetan, susah sekali. Kalau beli paket hanya yang 2 jam itu berapa IB? 35.000 sehari itu habis untuk paket saja. Nah, ini saudara-saudara kita di sana. Ini sekilas bisa. Yang punya Instagram, Nah, buka Instagramnya, cari nanti @desamain_id. Nah, dia di follow. Tapi nggak hanya Desamain Purbalingga tuh yang Mbak Nida itu dari Desamain chapter Purbalingga. Jadi teman-teman kayaknya ada anak chapter Purbalingga dari Kejar Pakai C ya waktu itu ya, Mbak Dewi ya. Jadi anak Kejar Pakai C itu pun jadi anggota Desamain chapter Purbalingga. Tapi sekarang sudah kerja di Jogja. Karena kerja di Jogja pun masih menjadi pengurus Desamain chapter Purbalingga. Jadi siapa aja kita dorong. Oke, itu sekilas tentang Desamain. Ada yang sudah follow? Kalau sudah follow, sekarang mau saya kasih download nih. Yuk cepet-cepetan buka. Ayo. Yang sudah langsung angkat tangan. Yang sudah langsung angkat tangan. Ini dari Universitas apa? Kalau yang bawah ini dari apa ini? Universitas apa ini? Yang bawah? Hah? Oh, ini dari Universitas apa ini? Ini sudah saya video, yuk. Lihat apa? Foto sudah, tinggal video.